Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofiwo, mahasiswa Universitas PGRI Semarang dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 23400-601. Nah, di sini saya akan membacakan novel milik Firsa Besari yang berjudul Konspirasi Alam Semesta. Di dalam novel ini terdapat subjudul, salah satunya yaitu Kawannya Mengagumkan, antara Juni sampai September 2012. Baik, langsung saja saya akan bacakan. Ternyata batas antara hidup dengan mati itu tipis, Jenderal. Begitulah 4 orang berseragam loreng biasa memanggilnya, orang yang menentukan nasibku, Budi dan Andika. Satu jawaban yang salah akan membawa kepala kami bertiga pecah, serta Garcia. 2 hari yang lalu, kami bersinggungan di sebuah pulau di Yapen. Masih bisa kurasakan bagaimana kanan kepalaku berdenyut akibat popor senjata yang salah satu prajurit sang jenderal pukulkan. Menawarkan wawancara bukanlah hal yang sepele. Jika berkomunikasi saja, itu sulit. Mereka sangat antipati terhadap negaraku. Negara yang seyogyanya juga mereka akui. Negara yang secara de facto mempunyai Papua sebagai bagian darinya. Ada satu kebetulan yang membuahkan arah langkah kami bertiga menuju itu, bukan mati. Satu kebetulan sederhana. Tapi, aku tidak pernah percaya dengan yang namanya kebetulan. Aku rasa alam raya masih menyayangi kami dengan propagandanya. Sang jenderal membuka simpul sal biru bergambar cendrawasih yang terikat di ranselku. Di dalam ruangan kayu, kami bertiga didudukan di kursi yang berjajar. Wajah berminyak yang ditumbuhi brewok tebal itu mendekat dengan wajah salah satu temanku. Kau dapat dari mana? Tanya jenderal sambil menunjukkan sal itu pada Andika yang berupaya menyembunyikan gemetar kakinya. Seorang wanita bernama Mace Francisca, aku menjawab. Jenderal menoleh ke arahku. Gimana kau kenal saya punya sepupu? Aku tertegun. Lalu kujelaskan riwayat pertemuanku dengan Mace Francisca di Sorong. Kala ia menolong kami dari para pemalak. Mace Francisca begitu hangat. Tak sampai 1 jam kami bertiga sudah akrab dengan semasa berbincang di rumah makan mungil di dekat pelabuhan. Yang lucu, ternyata teman SMA Mace Francisca juga adalah teman kuliah Andika di Jakarta. Ia akhirnya menawarkan kami menginap di rumahnya. Kami yang luntang-lantung menanti jadwal keberangkatan kapal Pelni ke Maimana tentu saja menerima dengan gembira. Mace Francisca sampai mengajariku cara makan pinang. Tampaknya informasi itu membuat jenderal sedikit luluh, kendati masih dengan sikapnya yang keras. Ia memutuskan untuk membiarkan kami tetap hidup. Ia bahkan memperbolehkan kami meliput pergerakannya. Ia mafhum, sebuah tuntunan perlu pendengar, dengan satu catatan, tidak boleh ada komunikasi dengan pihak luar hingga liputan kami selesai. Kami harus tetap di bawah radar. Dari Yapen, kami bertolak ke perbatasan Papua Nugini, tentu saja dengan perjalanan yang memakan waktu berhari-hari lewat jalur laut dan darat. Anak buah jenderal meskipun bertambang sangar adalah manusia biasa, sama seperti kami. Mereka malahan menawarkan kami cap tikus, minuman khas Sulawesi Utara yang laku keras di Papua. Dan ternyata, dalam kondisi di bawah alkohol manusia mampu membuka diri. Kami jadi hangat. Beberapa kali Pak Cefelik, salah seorang prajurit, mendongengkan kisah-kisah lucu khas Papua. Budi terpinggal sampai berguling-guling di dek kapal. Dari 4 prajurit, hanya Pace Johan yang tidak membuka diri. Ada kebencian dan dendam di matanya. Aku dapat mengetahui itu walaupun ia tidak pernah berkata banyak. Mungkin ia jijik melihat aku dan kedua temanku tak tahulah. Kami menembus perbatasan tanpa paspor lewat Jayapura. Entah bagaimana cara jenderal bisa membawa kami tanpa sedikit pun halangan. Yang pasti, mataku dan mata kedua temanku ditutup oleh kain. Kami merunduk di bangku belakang mobil. Jenderal benar-benar tak berkehendak kami tahu lokasi markasnya. Jam 5 sore, kami tiba di sebuah kampung yang merupakan basis mereka. Setelah sekitar 2 jam berjalan kaki, tampak rumah-rumah kampung berjajar manis disiram kemuning mentari.
Pasang-pasang mata menatap kami bertiga dengan penuh heran, bukan karena warna kulit kami, tapi karena kehadiran kami di 3 orang asing ini di kampung mereka. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahunan lari ke arah Pacejuan. Pria besar berambut cepak ikal itu langsung menggendongnya dengan senyum lebar. Baru kali ini aku menyaksikan Pacejuan tertawa. Dicubitnya pipi tembem anak itu. Mereka lantas menghilang ke balik salah satu rumah. Untuk mengadakan liputan, aku tidak tahu mesti mulai dari mana. Niat awalku sekedar menggali lebih dalam tentang sejarah Papua, bukan tentang sejarah pertikaian prinsip. 2 malam aku mencoret-coret jurnalku, mencari pertanyaan apa yang perlu aku lontarkan dan dirasa tak akan menyinggung. Bekerja dalam tekanan semacam ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Namun, aku harus mengangkat hal ini yang telah sangat lama dikubur. Hal yang tidak kunjung selesai. Selaku juru kamera dan pewawancara, Budi dan Andika tak kalah stres. Aku dapat merasakan bahasa tubuh mereka yang tak henti-hentinya gelisah. Tapi itu sudah menjadi resiko pekerjaan kami. Bukanlah ini salah satu cita-cita pewarta turun di medan laga. Bukan cuma mengangkat berita soal artis ibu kota yang hobi kawin cerai. Pada akhirnya, rangkaian demi rangkaian wawancara kami selesaikan dengan baik. Aku meminta Budi merekam juga benda-benda mati yang mewakili eksistensi orang-orang di kampung ini. Senjata, rumah, seragam, alat masak, sasaran bidik, apapun itu. Benda-benda mati punya bahasa mereka sendiri. Seringkali yang kami lakukan di sini adalah membantu warga kampung. Budi yang terampil menguliti ternak dan memasak begitu akrab dengan ibu-ibu. Kadang aku merasa bahwa Budi sejatinya adalah perempuan yang terperangkap dalam tubuh lelaki. Sementara aku dan Andika inisiatif membantu memperbaiki sistem irigasi dan membangun bendungan kecil di selatan kampung bersama para Pace. Sehabis itu kami berbincang perihal hidup, juga perihal perempuan. Di bawah lembayung dengan rokok dan pinang di tangan kami, aku belum menikah. Ini selalu menjadi bahan bercandaan. Aku iri pada Andika yang sudah menentukan pilihan dan membangun rumah tangga. Ia yang terbilang muda telah mampu menetapkan sanubari untuk menetap. Namun, meski dengan keadaan kami yang sekarang, kami belum tahu bisa pulang atau tidak. Senja selalu membuatku melankolis. Aku rindu padanya, pada ia yang selalu menjadi rumah. Ana, apa kabar? Masihkah hatimu milikku? Sendirian, aku sedang melangkah di tengah hutan. Tatkala ku dengar suara teriak minta tolong dari kejauhan. Suara itu menggema di antara angin yang menerpa dedaunan. Aku berlari ke arah sana, menerjang semak-semak. Ketika aku sampai, seorang anak laki-laki bergelantung terbalik di pohon besar. Kakinya terikat tali yang tersimbol di dahan. Ia terkena perangkap rupanya, dugaanku. Perangkap yang dibuat oleh para prajurit. Mungkin untuk satwa, mungkin untuk penyusup. Tolong, serunya. Tenang, jangan panik, ujarku lalu sekejap memotong tali yang melingkar di batang pohon. Dengan cepat ku genggam kuat tali yang mengikat anak itu sebelum ia terjatuh bebas menghantam tanah. Kemudian kuturunkan tubuhnya pelan-pelan. Ia menangis di dekapan. Aku mengelap air mata dan ingusnya dengan sapu tangan. Anak laki-laki harus kuat, enggak boleh nangis. Tuturku menirukan kata-kata yang kerap bapak ucapkan kala aku kecil dulu. Sewaktu wajahnya telah bersih dari segala air, dapat kucermati dengan jelas siapa anak itu. Aku menggendongnya pergi dari hutan menuju kampung. Terus kuajak ia bercanda. Lama-lama rasa takut akibat peristiwa yang baru ia landa terlupakan. Sesekali telunjuk mungilnya menusuk pipiku. Aku menggendong anak itu hingga tiba di muka rumah Pacejuan. Belum aku mengetuk, Pacejuan sudah membuka pintu. Sesosok perempuan berdiri di belakangnya. Wajahnya panik, seolah aku akan memakan anaknya. Pacejuan tetap dingin kendati matahari siang membuat berat. Ia merebut anak itu dari lenganku lalu membanting kencang pintu rumahnya. Aku pun akhirnya pergi. Tubuhku kini makin berotot. Bekerja setiap hari demi membangun bendungan kecil benar-benar membuatku sehat. Materi film telah lengkap, namun anehnya ada perasaan yang menghinggapiku serta kedua temanku. Perasaan yang menyebabkan kami bertiga tidak rela pergi dari sini. Dalam keterasingan yang jauh dari keramaian kota, kami menemukan kedekatan dengan alam, dengan wajah lain negeri ini. Dan aku tidak akan pernah lupa adegan petang itu. Pacejuan menghampiri kami yang sedang bersila di
di atas batu besar. Pace-pace yang lain tiba-tiba diam. Selain jenderal, Pasejuan memang disegani oleh banyak orang di sini. Ia mendatangiku dengan wajah dingin dan tubuh besar menyeramkannya. Aku bersiap menutup buku untuk berkelahi. Aku tidak takut lagi. Sebentuk kebencian tanpa alasan tak menjadikanku gentar. Tangannya mendekatiku, bukan dalam bentuk kepalan, namun dalam bentuk jabatan. Aku heran, begitu pula Andika, serta 5 pace yang lain. Terima kasih karena sudah menolong Mikhail. Saya sering ingatkan dia supaya tidak main di hutan, tapi tahu sendirilah anak laki-laki itu seperti apa. Jelasnya, aku menyambut jabatnya. 15 menit kemudian telah diliputi tawa. Namun ada duka tersirat dari ceritanya. Cerita yang membuat aku mengerti kenapa ia memandang kami bertiga dengan kebencian. Pacejuan baru berusia 18 tahun ketika presiden organisasi yang hendak memerdekakan diri dari negeri ini ditembak. Sejak itu, perburuan terhadap para separatis digiatkan secara membabi buta. Banyak sahabat dan saudaranya lenyap secara misterius atau bahkan meninggal dan dibiarkan begitu saja di jalan. Semua atas nama mempertahankan kesatuan. Pacejuan tidak pernah paham mengapa sebuah protes dan keinginan harus ditindak dengan represif, seolah tidak ada jalan damai berbentuk musyawarah, ataupun tidak pernah paham. Tapi itu dulu, ketika Orde Baru saja angkat kaki dari Indonesia. Sekarang telah berbeda, telah jauh berbeda, kata ayahku. Apa iya? Aku adalah seorang pesimis yang cukup optimis. Pesimis bahwa negeri ini sudah tiba pada masa yang lebih baik, sekaligus optimis bahwa negeri ini akan tiba pada masa yang lebih baik. Aku dan Pacejuan berdiri di tebing berbeda. Kami menuntut hal yang berbeda. Ia berharap kemerdekaan. Aku berharap Indonesia yang dapat berlaku lebih adil pada masyarakatnya yang jauh dari jangkauan ibu kota sana. Dan di antara perbedaan kami, aku bisa menarik satu garis yang sama dengannya. Garis itu bernama kemanusiaan. Kami hanyalah anak-anak manusia yang meskipun punya paham, prinsip, sejarah, latar belakang, dan warna kulit yang berbeda, namun darah kami tetaplah merah, dan yang kami hirup adalah udara yang sama. Bulan demi bulan berlalu. Sejak itu aku dan Pacejuan bersahabat. Ia mengajariku cara berburu dan mengajarinya berbahasa Inggris. Istri Pacejuan, macam Margaret, sangat baik padaku dan kedua temanku. Ia selalu membuatkan kami makan malam selepas kami membantu warga desa. Aku kerap menginap di rumah mereka, dan Mikhail tentu saja menjadi yang paling menanti kedatanganku untuk membacakan dongeng. Aku makin terikat pada jalinan persahabatan yang tak pernah kusangka akan kutemui jauh dari kampung halaman. Sang jenderal kini tidak tertutup dahulu. Aku yakin adalah laporan-laporan baik dari anak buahnya perihal kami yang menghasilkan jenderal mau merangkul kami dengan kehangatan. Obrolan di sela kekunyahan Pinang. Walaupun tuntutannya tetap sama dan kami tetap percaya pada paham yang berbeda. Setelah melewati waktu, rasa rindu pada kampung halaman semakin menggebu di dadaku, apalagi bagi Andika yang sudah berkeluarga. Kami mengajukan permohonan untuk mengakhiri kegiatan dokumentasi yang kami lakukan beberapa bulan terakhir. Dengan berat hati, jenderal menyetujui. Kami bertiga bernapas lega. Kubaringan tubuhku di atas rumput, hanya suara jangkrik yang menemaniku. Kubuka kembali buku catatan bersampul merah. Tak terasa sudah banyak tulisan yang kutorehkan di dalamnya. Pulang, aku akan segera pulang. Aku pun jatuh tertidur. Sewaktu kain penutup mata kami bertiga dibuka, entah bagaimana caranya kami telah tiba di Bandara Sentani. Pacejuan menjabat tangan Budi dan Andika. Padaku ia memeluk. Aku menepuk-nepuk lengan besarnya. Oh iya, ini ada titipan dari jenderal, ucap Pacejuan. Kemudian mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya, sebuah gelang. Ini gelang anyam dari besi putih khas Sorong. Jenderal bilang, cepat-cepatlah kau menikah, ingat umur. Kata-katanya berhenti sejenak karena tawa Andika. Gelang ini biasanya dipakai buat mengikat perempuan. Kasih sama orang yang ikat kau punya hati, lanjutnya. Aku tersenyum, lantas memasukkan gelang itu ke dalam kantong jaketku.
Kau punya negara tetap musuh saya, tapi kau juang Astara Jingga adalah saya punya saudara. Foto Pacejuran. Kami berpisah, entah kapan kembali berjuang. Tapi detik itu juga aku tahu, selamanya kami adalah saudara. Sekian pembacaan novel pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.